Mas, kalau kita bicara tentang haji ya Mas, ini kan menjadi rukun dan kewajiban bagi yang mampu ya. Jadi kalau ada uang ya nggak masalah ke sana. Tapi realita yang terjadi ini justru banyak sekali yang memaksakan untuk pergi ke sana Mas. Padahal hidupnya masih susah, masih kekurangan. Bahkan juga ada yang sampai menjual tanahnya, aset-asetnya hanya untuk pergi ke sana Mas. Ada juga yang nyicil ya, kan ada tuh di travel haji itu ada promo-promonya, bahkan ada cicilan sekian tahun. Bahkan sebelum berangkat kan ini ada antriannya juga ya Mas, ada yang sampai 30 tahun. Itu orang yang mendaftar haji ini sudah meninggal duluan Mas. Ini banyak sekali terjadi. Kemudian nanti diwakilkan ke kerabatnya, ke anaknya, bahkan juga banyak sekali yang diwakilkan ke ustadznya atau dikasih ke orang-orang yang menurut keluarganya itu punya jasa Mas. Nah ini kalau menurut Mas Wahyu, ini penting atau tidak Mas dilakukan? Ya, siapa yang memaksakan? Ya kan semua kembali ke pribadi masing-masing ya Mas Yahya ya. Kita bicara tentang haji ya, itu sebagai ibadah ya, rukun Islam yang kelima, khususnya bagi yang mampu, kan begitu, udah jelas ya, bagi yang mampu. Mampu ini harusnya tidak hanya dilihat dari finansial saja, kan begitu ya. Ada finansial, mampu dalam segala hal lah tentunya. Tetapi memang pada kenyataannya itu banyak sekali Mas, orang yang memaksakan, seperti yang dikatakan oleh Mas Yahya tadi. Orang yang memaksakan, ada yang bayar tunai dengan cara mungkin jual aset dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memaksakan dengan cara mencicil ya, istilahnya tempo ya. Ini ada yang mungkin jangka pendek sampai yang jangka sangat panjang sekali. Bahkan ada banyak kejadian orangnya belum berangkat, masih ngantri, bahkan masih lama. Ada yang juga yang sudah dekat, orangnya sudah meninggal duluan. Ya tentunya kalau kita bicara meninggal ini kan sudahlah, kita tidak ikut punya, kan begitu Mas Yahya. Nah tetapi kemudian bagaimana dengan proses hajinya ini? Macam-macam. Ada yang diwakilkan ya ke sanak saudara mungkin ya, ke keluarga. Ada juga yang diarahkan bahkan untuk diwakilkannya ke ustadznya atau mungkin ke kiainya ya. Jadi ada banyak cara di dalam memproses itu. Kemudian ya tidak tahu lagi kalau untuk yang lainnya, tapi saya lebih melihatnya itu mungkin ya ini tidak jauh beda dengan bisnis ya Mas ya. Tidak jauh beda dengan bisnis. Tidak jauh beda dengan bisnis, mohon maaf. Untuk oknum-oknum tertentu ya. Ini sudah bukan hal yang istilahnya tertutup banget. Sekarang semua bisa melihat di media dan lain sebagainya ya. Agen-agen travel, umroh, haji ini ya nggak semuanya lempeng-lempeng Mas ya, nggak semuanya lurus ya. Ada banyak juga, sudahlah kita bicara tentang ibadah itu kadang tidak jauh dari kepentingan Mas ya, tidak jauh dari kepentingan, mohon maaf ini ya. Bahkan oknum saja, kiai mau ceramah saja mungkin sudah ada tarifnya sekarang, apalagi kalau nggak ada kepentingan, kan larinya juga ya kita sama-sama tahu lah ya. Nah tetapi kalau poin atau makna daripada ibadah haji sendiri, saya kebetulan salah satu orang yang mungkin nggak begitu penting Mas ya untuk pergi haji ya. Jauh lebih penting saya ini kita tengok keluarga kita ya. Kita sebagai orang tua ya, kita lihat anak kita masih dalam kesulitan atau tidak. Daripada saya pergi ke sana jauh-jauh, ngapain? Banyak hal yang lebih penting ya Mas. Banyak. Gusti Allah Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada di sana. Kalau kita bicara menjalankan tentang rukun Islam, artinya ini kan perintah daripada sebuah agama, ya. Nah, balik lagi, sebagus apapun, ya, kalau kita nggak paham, nggak ngerti menjalankannya, ya tetap baik. Jadi ini ya rapi, toh Mas, gitu. Nah, saya justru lebih senang itu
Tapi ada banyak juga Mas Yahya, ada banyak juga saya punya teman, punya sahabat yang mereka-mereka ini justru mengutamakan keluarganya dulu. Keluarga dilihat, tetangga kiri kanan. Bahkan ada saya punya satu sahabat dekat yang mohon maaf secara finansial sangat mampu banget untuk pergi haji ya, tetapi tidak mau melakukan karena apa? Karena dia masih fokus untuk membantu orang di sekitarnya, Mas Yahya. Jadi ya lebih baik dipakai untuk keluarga. Memang betul-betul sudahkah cukup semuanya? Nah, kalau memang kita punya rezeki lebih, ya salahnya di mana? Ya, mungkin kita anggap wisata religi ya dengan keimanan yang lebih bagus tentunya ya pasti ada manfaat lah untuk kita, manfaat secara spiritual maksud saya. Artinya kita bisa mendapatkan manfaat secara spiritual, kita bisa jadi lebih pondasinya lebih kuat untuk kita itu merasa kita ini dekat dengan Yang Maha Kuasa. Oke, betul sekali apa yang Mas Wahyu katakan, bahwa bisnis ini ya Mas ya, haji ini ya, pure bisnis. Ada juga yang mungkin nggak harus nunggu 30 tahun Mas untuk berangkat, bayar sekian ratus mungkin ya, itu langsung berangkat ada loh Mas ya. Makanya kadang ini kan begini, kadang ini mohon maaf ya, kadang saudara-saudara kita ini sudah terlanjur terjebak Mas Yahya. Jadi dogma ya, cara berpikirnya ini sudah terdoktrin seolah-olah sudah pasti benar gitu loh maksudnya. Kalau sudah kita bicara tentang pergi haji, padahal banyak kepentingan di sana. Ya kita tidak tahu ya, setiap orang beda-beda kepentingannya. Tapi kalau kita bicara tentang bahwa ibadah haji ini juga bagian daripada bisnis wisata religi, loh memang nyata kok. Di lingkup pemerintah saja mohon maaf ini ya, ada berapa menteri yang kena kasus masalah haji? Mulai dari kuotanya, mereka bermain di sana dan lain sebagainya. Dananya ya juga ya Mas dipermainkan ya. Nah, ya jelas, dananya ini dipermainkan, dipakai. Kita sama-sama tidak tahu lah, tapi di berita sudah seperti itu kan nyata, iya toh. Nah, jadi kita sudah tidak bisa pungkiri kalau untuk makanya, ayo berpikir yang cerdas, maksud saya ya, jangan terjebak hanya dengan doktrin-doktrin yang mana semua kan ada kepentingan Mas ya. Nah kalau saya sih lebih ayo yang penting hidup kita ini benar, hidup kita baik, kita memang merasa mampu, kita bisa menjalankan itu, ayo kita jalankan, tapi tidak dengan seolah-olah yang sudah ke sana itu pasti orang sing benar-benar baik, ya belum tentu juga Mas ya. Orang yang sudah ke sana ini pasti hidupnya berkelimpahan enak, ya belum tentu juga, macam-macam. Kembali lagi manusia apapun bisa terjadi di dalam hidupnya gitu loh. Ya, justru ada yang setelah pergi haji itu justru hidupnya malah makin susah Mas ya. Itu ada banyak ya, macam-macam. Saya punya banyak pengalaman ya. Mohon maaf dengan sahabat-sahabat dekat saya ya. Ada bahkan nggak pantas untuk diceritakan, tapi intinya belum berangkat saja itu sudah ada banyak beban Mas. Tapi kan ini tentunya tidak semua orang. Sekali lagi, untuk yang mampu ya mungkin enjoy Mas ya, bahkan bisa berangkat mungkin tiap tahun mungkin Mas, apalagi yang haji plus itu, iya toh? Yeah. Intinya apa? Kita punya uang banyak, sewaktu-waktu kita mau berangkat. Jadi apa istimewanya? Ya nggak ada. Istimewa itu istimewa yang seperti apa? Yang balik lagi justru nilai spiritualnya itulah yang istimewa, dan saya rasa tidak harus pergi haji mungkin ya. Nah, ada banyak cara untuk kita meningkatkan spiritualitas kita. Oke, banyak yang beranggapan ya bahwa orang yang meninggal di tanah suci di Mekah Madinah itu katanya bisa masuk surga tanpa hisab Mas. Ya, ini lebih aneh lagi ya, aneh bin ajaib ini ya. Mohon maaf. Kembali semua tergantung daripada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tetapi kalau saya itu sudah nggak masuk akal Mas ya. Mohon maaf, sudah nggak masuk akal. Kenapa? Ya, kok enak banget Mas ya. Berarti untuk orang-orang yang mohon maaf ini ya, melakukan kejahatan mungkin ya, sudah membunuh, sudah merampok, sudah menyakiti banyak orang mungkin, punya duit berangkat ke sana saja mati di sana Mas.
Loh iya toh? Iya. Ini aneh bin ajaib, lucu. Ya, katanya Tuhan ini maha segalanya, Allah ini maha segalanya. Ya toh? Maha pengampun, maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pemaaf. Kenapa harus nunggu berangkat ke sana? Ya mohon maaf ini, kenapa harus nunggu mati di sana? Inilah kadang itu kita sudah nggak berpikir lagi dengan sehat Mas ya. Kalau sudah kita bicara tentang agama, kadang banyak orang ini sudah dibutakan atau keblinger, nggak mengukur semuanya atas dasar kehidupan pribadinya ini sudah tidak lagi dipelajari, tapi lebih bingung malah, yaitu tadi lebih ramai di luar, lebih sibuk dengan ajaran-ajaran, tapi tidak dengan tindakan yang harus dia lakukan. Mohon maaf ya, ajarannya baik, semuanya baik, tetapi kita mengerjakannya tidak baik, hanya demi yaitu tadi, ada yang demi kepantasan ya, agar bisa dilihat itu, oh lebih kelihatan begini, punya titel atau gelar ini dan lain sebagainya. Jadi sangat lucu kalau mati di Mekah sudah pasti masuk surga ya. Mohon maaf ini Tanpa hisab juga ya, tanpa ya, otomatis ya. Tuhan ngapain mempertimbangkan itu? Ya, Tuhan ini maha segala-galanya. Ngapain harus kita meyakini itu ya? Kita sepakat mengimani bahwa Allah itu maha segalanya. Ya, Tuhan itu maha segalanya, maha pengasih, maha pemaaf, maha penyayang. Ngapain dipertimbangkan? Apalagi kalau yang dipakai ukuran, oh semakin kaya, semakin lama hisapnya, ya antrinya dan lain sebagainya. Aduh, wis nggak ngurusi yang begituan lah Mas, kita urusi diri kita aja lah. Urusan yang percaya monggo silahkan, yang enggak ya itu sah-sah saja. Yang penting kita nggak saling mencemooh, nggak saling menyakiti, nggak saling mengganggu satu dengan yang lain gitu loh. Justru ya, daripada mohon maaf ini ya, daripada meninggal di Mekah, ya lebih baik meninggal di sini. Ini kita sebagai orang Indonesia ya, khususnya saya sebagai orang Jawa ya, meninggal di sini tuh lebih terhormat Mas ya, lebih mulia menurut penilaian manusiawi kita. Karena apa? Loh di sini benar-benar dihormati Mas ya, dimandikan dengan bersih ya. Mohon maaf, kita merawat sendiri betul-betul ya. Kita lakukan pensucian itu betul-betul dengan keluarga. Jadi apa ya istilahnya? Oh dulunya hidup orangnya begini, ketika meninggal maka kita akan memperlakukannya dengan baik sebagai bentuk penghormatan, penghargaan yang terakhir kalinya, ya toh, dengan cara kita, yaitu tadi berbondong-bondong tetangga kiri kanan semua hadir datang untuk ikut berpartisipasi, berbela sungkawa, ya termasuk juga terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jadi ya lebih baik mati di keluarga kita sendiri Mas Yahya ya. Buat saya tapi ya lebih baik mati di keluarga sendiri, itu jauh lebih cepat masuk surga Mas Yahya. Kalau nanti Mas Yahya pergi haji ya suatu saat, uang sakunya jangan ngepres. Kenapa Mas saya kok nggak boleh ngepres? Kalau uang sakunya ngepres nanti susah Mas, nggak tahu apa-apa, nggak dapat pengalaman apa-apa di sana. Jadi kalau mau pergi haji itu usahakan bawa uang yang memang banyak banget. Supaya apa? Semua itu di sana bayar Mas Yahya. Oh, bayar untuk apa ini Mas? Semua. Nanti ya salah satu contoh saja ketika tawaf ya, ada yang ngawal, istilahnya ada yang menjaga Mas Yahya, itu kita bayar. Biar nggak berdesakan gitu ya? Kenapa? Biar nggak berdesak-desakan. Loh gitu. iya, Oke. itu bayar. Kemudian ini yang paling sering ini, lucu juga ini ya. Pulang kan namanya berubah Mas ya. Jadi ada kadang diganti ya, atau mungkin nama hajinya itu siapa gitu loh Mas ya. Itu ada sertifikatnya nanti Mas ya. Oh. Itu beli juga Mas ya. Kalau kita bawa rombongan itu kadang kita 10 orang kita bisa gratis satu nama itu Mas ya. Dan itu ya kan lumayan ada harganya juga Mas ya. Nah, kemudian Mas Yahya kepingin tahu orang meninggal di sana step by step prosesnya seperti apa. Pokoknya Mas Yahya ada uang
ya bayar wis tahu nanti semua di sana. Saya tidak perlu ceritakan, cuman bedanya ada orang yang pulang haji itu mau bercerita dengan jujur, dan ada orang yang pulang haji itu ya mungkin nggak mau bercerita ya, karena ya biar dia aja yang tahu kan begitu Mas ya, macam-macam. Kalau saya yaitu tadi lebih baik meninggal di sini saja Mas ya dengan keluarga. Iya, kembali lagi ini ada kepentingan di belakangnya ya Mas, termasuk pergi ke haji, kemudian yang meninggal di Mekah, Madinah itu tanpa hisab langsung masuk surga. Ini kan menurut saya ini Mas, jahat sekali Mas, doktrin yang ada itu Mas ya. Orang-orang justru akan melakukan segala cara, memaksakan untuk bisa pergi ke sana, bisa meninggal di sana. Wah, ini menurut saya jahat sekali Mas. Ya, kembali semua tergantung ya keyakinan masing-masing. Mungkin tidak semua orang juga ya sama-sama mungkin berangkat ke sana tapi punya niat dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi itu kita kembalikan kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing saja Mas ya.